kegiatan pembelajaran di Anak Fatimah Al-Hijri selama masa pandemi COVID-19 ini? Baiklah, terima kasih Bu Dita. Selama pembelajaran selama masa COVID-19 ini semuanya sangat berubah sekali, sangat drastis. Pembelajaran yang biasanya kita tatap muka tiap hari bertemu dengan anak-anak, sekarang ya harus di rumah dulu. Dari pembelajaran dengan orang tua, tetapi guru tetap memantau baik lewat WA, lewat video call. Perubahannya sangat berbeda sekali. Dulu kalau dari sekolah tatap muka kegiatan anak, misalnya dari kegiatan kunjungan, sekarang udah nggak ada. Dulu kan sempat ada ke biologi, kunjungan untuk edukasi anak-anak, ada kunjungan pemadam kebakaran ya, sesuai dengan tema kita pembelajarannya, ada tentang pekerjaan. Banyak sekali yang tercancel apa tidak terlaksana gitu ya, karena situasinya seperti ini. Pembelajarannya untuk di daerah Fatimah kelompok B ya, begini aja mungkin memakai sarana WhatsApp, karena kita untuk memantau anak-anak untuk Zoom mungkin kita belum bisa, karena situasi kan ekonomi orang tua tidak semua ada, karena kan kotanya besar kalau Zoom sama Google Meet, terus belum tentu orang bisa punya aplikasi, karena kan kita golongan menengah ke bawah gitu ya. Terus kalau di RA tidak dianjurkan untuk Zoom, kebanyakan video sama WhatsApp gitu. Jadi menggunakan media WhatsApp aja? Ya, WhatsApp sama video call. Tetapi untuk mengambil tugas, seminggu sekali kita ada orang tua ke sekolah untuk mengambil tugas LKA, baru kita memantau lewat WA, atau kita juga guru bisa menambahkan melalui video dikirim ke lewat WA. Nah itu bagaimana itu cara memantau sih? Kan memantau anak video call itu hanya 7 orang. Ya. Berarti yang sisanya itu bagaimana? Kalau ibu kan dibagi 3 sesi, kan kita di sana hari Senin ibu mantau untuk pembelajaran anak. Ibu dibagi 3 sesi, satu kelompok 7 orang, misalnya 7 orang, sisanya 4 gitu, atau 6, 5 gitu kan, diusahakan aja lah. Yang penting kita bisa memanfaatkan aplikasi itu dengan benar gitu. Kan tidak mungkin 17 anak, mungkin kekurangan dari situ kalau WhatsApp. Nah tetap waktunya itu, atau bisa kalau ada kendala orang tua yang kerja, bisa kita dengan orang tua bagaimana di hari libur bisa gitu. Itu mah fleksibel kalau untuk waktu, untuk video call, untuk memantau anak, kita juga sama orang tua bersepakat dulu maunya hari apa. Kan kita tidak bisa memaksa, mungkin orang tua punya kesibukan sendiri. Kalau usia anak usia dini kan tidak bisa, hari ini harus beres hari ini. Kan anak usia dini kan beda ya, bukan terpacu untuk membaca dan menulis. Terus kan karakter usia segitu tidak bisa kita paksa gitu kan. Ada yang mungkin megang pensil aja belum mampu, membaca juga belum bisa gitu kan. Terus sama pandemi ini kan orang tua mungkin ada yang punya kakak anaknya, ada yang punya adik, mungkin repot ya, di rumah harus berbagi waktu untuk mengajarkan kakaknya yang lagi belajar gitu. Di sana hari Senin pembelajaran minimal lah, maksimal seminggu itu sudah beres gitu. Tidak mesti tiap hari harus dikerjakan. Kalau dari awal itu alhamdulillah kita tahun kemarin, karena memang sudah mau 2 tahunnya, ada publisi gitu. Jadi kalau kondisinya sudah melandai, kita tidak langsung ke sekolah, ada publisi dulu gitu ya, untuk penyesuaian gitu ya. Nah untuk tatap muka di sekolah memang sudah pernah dilaksanakan tahun ajaran kemarin, tetapi itu pun dilaksanakannya dengan satu hari itu dibagi 2 shift gitu ya. Satu anak itu pertemuannya hanya 2 kali pertemuan, dengan kondisi kapasitas anaknya juga tidak banyak. Satu kelas itu dibagi menjadi 2 shift gitu ya. Kalau untuk tahun sekarang, karena kondisinya dari awal sampai sekarang itu masih pandeminya masih belum melandai, nah kita masih melaksanakan dari itu tugas yang diberikan kepada orang tua itu ya. Jadi masih dengan orang tuanya, kemudian masih dipantau oleh guru setiap hari, insya Allah ya. Nah, apa sih kendala yang ibu rasakan atau kesulitan apa yang
menyampaikan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19? Kalau untuk kendalanya, kalau masih kondisi normal, alhamdulillah ya kita ya sedikit kendalanya, walaupun mungkin saat belum pandemi juga ada kendala anak ya, itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau untuk sekarang masa pandemi ini kendalanya, kalau untuk mungkin dari kondisi orang tua ya, karena kan tidak semua orang tua atau yang di rumah itu tidak semua mempunyai HP yang Android atau lebih dari satu. Kadang yang ibu alami juga, yang orang tuanya kerja, terus si anaknya dititipkan ke neneknya. Nah itu kendalanya, jadi tidak bisa berkomunikasi setiap hari. Jadi ibu di sini sebagai guru yang mengikuti di mana orang tuanya mempunyai waktu luang, itu mungkin yang bisa ibu hubungi ya. Jadi tidak terkait harus Senin sampai Jumat. Nah itu gimana nanti orang tuanya siapnya hari apa di saat beliau ada di rumah. Jadi ibu yang menghubungi mereka gitu ya. Terus kendalanya juga mungkin dari satu rumah itu yang sekolah 3, sedangkan HP-nya ada 2. Nah itu kadang yang diutamakan kakak-kakaknya dulu, adiknya nanti gitu ya. Nah ibu juga memaklumi di sana, jadi ibu tidak menutup kemungkinan. Silakan kalau untuk hari Senin, Selasa belum bisa dipakai kakaknya, ya ibu silakan untuk hari apa juga, karena kalau untuk TK tidak terlalu ditekankan untuk belajar ya, apalagi menggunakan buku-buku gitu ya. Jadi kita memantaunya dari sana, dari video call aja. Kalau memang belum waktunya si anak bisa belajar karena HP-nya dipakai tangannya, nah ibu persilahkan untuk besoknya atau sebisanya gitu, sebisanya orang tua pakai HP gitu lagi. Nah kalau misalnya untuk menyampaikan materi, apakah ada fasilitas atau kendala? Kan kalau misalnya di sekolah itu memiliki fasilitas gitu yang bisa untuk digunakan sebagai alat atau media pembelajaran. Nah kalau misalnya seperti daring seperti ini, bagaimana ibu cara menyampaikannya, atau misalnya kendalanya seperti apa? Jadi gini, kalau di sekolah memang betul ada fasilitas yang lain ya, ada fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran. Kalau di rumah, untuk di rumah itu penyampaiannya mungkin ibu membuat video membuat video pembelajaran yang terkait dengan tema yang akan disampaikan, atau kalau misalkan dengan praktek anak gitu ya, misalkan digunakan dengan bahan yang ada di rumah. Jadi misalkan praktek membuat sesuatu yang bisa menghasilkan kayak misalkan praktek membuat teh manis gitu ya. Nah itu ibu divideokan gitu ya, memakai fasilitas di rumah yang ada gitu. Biasa dipanggil Bu Indah. Saya mengajar kelas 4 SD di SDN Sirnalali, Bandung Barat. Pendapat ibu, pembelajaran daring itu seperti apa sih? Pembelajaran daring itu pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual. Mungkin gurunya itu di rumahnya masing-masing atau di sekolah, dan siswanya mengerjakan tugas di rumah. Baik. Nah, untuk itu apa sih yang ibu persiapkan selama pembelajaran daring seperti ini? Tentunya kita sebagai guru tentunya memiliki administrasi pembelajaran ya. Nah, salah satunya itu ada RPP. Nah, RPP itu untuk acuan kita mengajar. Karena sekarang sedang pandemi, maka diberlakukan kurikulum darurat atau RPP 1 lembar. Nah,
Di dalam RPP itu terdapat tujuan, KD, dan materi yang kita sampaikan. Nah, untuk penyampaian materinya mungkin ada beberapa media yang saya siapkan untuk digunakan dalam pembelajaran. Baik, kalau boleh tahu medianya itu seperti apa? Medianya bisa berupa grup WA untuk meng-share informasi ya, atau Google Classroom, lalu ada aplikasi pertemuan virtual seperti Zoom, seperti Google Meet, dan kita juga biasanya pakai video pembelajaran yang kita buat atau mengambil dari YouTube. Selama pembelajaran daring seperti ini, apa sih, adakah Ibu kesulitan atau kendala yang dialami gitu selama misalnya terkait dengan materi, susah menjelaskan atau terkait apapun misalnya kayak gitu? Tentunya pasti ada kendala ya, karena mungkin transfer ilmunya diterimanya enggak semaksimal langsung bertatapan di sekolah. Nah, biasanya kendalanya itu dari fasilitas. Mungkin ada anak-anak yang tidak mempunyai smartphone ya, atau mungkin ibunya bekerja, HP-nya satu, HP-nya dibawa sama ibunya, dan anaknya nggak bisa mengerjakan tugas sebelum ibunya pulang. Kalau dari sikap anak mungkin karena udah terlalu lama mungkin ya pembelajaran daringnya, mungkin ada rasa bosan dan jenuh gitu untuk menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Kalau misalnya daring ya mungkin biasanya kalau daring kan di rumah ya, biasanya diawali dengan pembiasaan-pembiasaan seperti membantu orang tua terlebih dahulu, sholat duha untuk yang beragama Islam, dan pembiasaan-pembiasaan yang positif lainnya, lalu mengerjakan tugas dan dikumpulkan. Nah, biasanya setiap 1 minggu sekali ada program Jarum Jung atau belajar berkunjung. Jadi kita sebagai guru itu mengunjungi rumah siswa per kelompok. Nah, bagaimana sih peran guru supaya bisa mengembalikan semangat para siswa gitu dalam pembelajaran daring seperti ini? Tentunya kita mungkin pertama yang harus kita lakukan itu menghubungi orang tuanya ya, agar anaknya tidak malas lagi. Selanjutnya mungkin kita harus membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, menjelaskan bahwa belajar itu penting sampai akhir hayat ya. Terus memberikan pembelajaran yang tentunya menyenangkan gitu, jadi nggak monoton. Misalnya ngeliat buku terus membaca di buku, terus mungkin kita selingi dengan aplikasi-aplikasi yang game tapi masih ada unsur pendidikannya seperti quizzes gitu, kayak gitu Pak. Nah, bagaimana sih Ibu kegiatan pembelajaran di SD Sirnagari? Nah, apa sih Ibu harapan dan solusi agar pembelajaran dari ini tetap dilaksanakan secara maksimal oleh guru? Harapannya mungkin untuk orang tua siswa dan guru gitu ya, dapat bekerja sama dengan baik supaya pembelajarannya dapat diterima juga dengan baik. Dan tentunya mungkin harapan saya itu pandemi ini cepat berakhir agar kita semua bisa belajar tatap muka lagi secara langsung gitu. Mungkin solusinya ya mau nggak mau dengan keadaan seperti ini kita itu harus mentaati pemerintah agar penyebaran virus ini cepat berakhir gitu. Jadi kita juga bisa cepat-cepat untuk sekolah gitu.